wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahmanda, NIM 2018-31108. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pipelining, pemrosesan vektor, dan pengantar sistem multiprosesor. Langsung saja ke materi pipelining dan pemrosesan vektor. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Pipelining adalah proses penataan elemen perangkat keras CPU sedemikian rupa sehingga kinerjanya secara keseluruhan meningkat. Eksekusi simultan lebih dari satu instruksi terjadi dalam prosesor pipeline. Contoh teknik pipelining pada kehidupan sehari-hari. Pembuatan bodi, lama proses 10 jam. Pengecatan lama proses 10 jam. Perakitan engine lama proses 10 jam. Test drive lama proses 10 jam. Secara fungsional, pipeline dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok pokok, yaitu pipelining aritmatika, terus instruksi, dan prosesor. Ramamurti dan Lee 1977 mengajukan 3 skema untuk mengklasifikasikan pipeline menurut konfigurasi dan strategi kendalinya. Unifungsi atau multifungsi dari skalar atau vektor. Pipeline unit aritmatik. Pengembangan pipeline aritmatik dapat dilihat dari perkalian biner, unsigned, operasi, shift, dan penambahan menjadi tahapan pemrosesan dalam pengali pipeline. Pengalian bilangan biner dengan 2n adalah sama dengan menggesernya ke kiri sebesar n bit dan menyisipkan 0 pada sebelah kanan. Pipeline unit instruction. Tujuan pipeline instruksi adalah untuk memaksimalkan kecepatan mengalirnya instruksi. Jumlah event yang dapat mengurangi kecepatan instruksi dalam mengalir melalui pipeline. Di antaranya yaitu 1. Unit fungsional harus dapat bekerja sama dengan unit instruksi. Inter-instruction dependencies, itu ketergantungan antar instruksi. Ketiga, unit instruksi harus secara logis menjalankan beberapa instruksi secara urut. Selanjutnya ada prosesor vektor atau prosesor array. Adalah CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Sebuah prosesor vektor atau prosesor array adalah unit pemrosesan utama atau CPU yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi array satu dimensi data yang dipanggil vektor. Dibandingkan dengan prosesor skalar, yaitu instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Prosesor vektor dapat sangat meningkatkan kinerja pada beban kerja tertentu, khususnya simulasi numerik dan tugas serupa. Mesin vektor muncul pada awal 1970-an dan mendominasi superkomputer desain melalui 1970-an hingga 1990-an. Terutama berbagai Cray platform. Penurunan cepat di rasio harga kinerja konvensional mikroprosesor desain menyebabkan kematian superkomputer vektor di akhir 1990-an. Contoh penerapannya CPU, di mana desain set instruksi meliputi operasi yang dapat melakukan operasi matematika di beberapa elemen data secara bersamaan. CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Hal ini berbeda dengan prosesor skalar, yaitu yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. RISC merupakan kata reduced, berarti pengurangan data set instruksi. RISC merupakan rancangan arsitektur CPU yang mengambil dasar filosofi bahwa prosesor dibuat dengan arsitektur yang tidak rumit dengan membatasi jumlah instruksi hanya pada instruksi dasar yang diperlukan saja. Dengan kata lain, RISC adalah arsitektur komputer dengan kumpulan perintah atau instruksi yang sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan tersebut didapatkan kecepatan operasi setiap siklus instruksinya. Beberapa elemen penting pada arsitektur RISC itu set instruksi yang
terbatas dan sederhana. Register general purpose yang berjumlah banyak, atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Ciri-ciri RISC: 1. Instruksi berukuran tunggal. 2. Ukuran yang umum adalah 4 byte. 3. Jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. 4. Tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. 5. Terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. 6. Tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. 7. Tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. 8. Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. 9. Jumlah bit bagi integer register specifier sama dengan 5 atau lebih, artinya sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. 10. Jumlah bit floating point register specifier sama dengan 4 atau lebih, artinya sedikitnya 16 register floating point dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Optimalisasi pipeline menggunakan register dalam jumlah besar yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan pereferensian operan. Diperlukan perhatian bagi perancangan pipeline instruksi karena tingginya proporsi instruksi, pencabangan bersyarat, dan prosedur call. Pipeline instruksi yang bersifat langsung dan ringkas menjadi tidak efisien. Pipelining yaitu suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Pengertian pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Ada 3 klasifikasi arsitektural dalam sistem komputer. 1. Klasifikasi Flynn, didasarkan dengan alur instruksi dan alur data dalam sistem komputer. 2. Klasifikasi Feng, didasarkan pada pemrosesan paralel. 3. Klasifikasi Handler, didasarkan pada derajat keparalelan dan pipelining dalam berbagai tingkat subsistem. Paradigma pengolahan paralel M. J. Flynn mengklasifikasikan oleh Flynn dikenal sebagai taksonomi Flynn, membedakan komputer paralel ke dalam 4 kelas berdasarkan konsep aliran data atau data stream dan aliran instruksi instruction stream. Itu ada SISD, SIMD, MISD, MIMD. SISD, Single Instruction Stream atau Single Data Stream, komputer tunggal yang mempunyai satu unit kontrol, satu unit prosesor, dan satu unit memori. Selanjutnya ada SIMD, Single Instruction Stream Multiple Data Stream, komputer yang mempunyai beberapa unit prosesor di bawah satu supervisi, satu unit command control. Setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol, tetapi beroperasi pada data yang berbeda. 3. MISD, Multiple Instruction Stream Single Data Stream. Sampai saat ini struktur ini masih merupakan struktur teoritis dan belum ada komputer dengan model ini. 4. MIMD, Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream, organisasi komputer yang memiliki kemampuan untuk memproses beberapa program dalam waktu yang sama. Pada umumnya multiprosesor dan multikomputer termasuk ke dalam kategori ini. Selanjutnya materi tentang pengantar sistem multiprosesor. Merupakan sebuah sistem di mana sekumpulan prosesor dalam suatu komputer tunggal berhubungan dan bekerja satu sama lain. Prosesor tersebut dapat berkomunikasi melalui baris data langsung melalui memori yang terbagi-bagi atau dengan perantaraan kombinasi memori itu.
Pada dasarnya terdapat dua jenis sistem multiprosesor yang digunakan saat ini. Pertama yaitu asymmetric multiprocessing atau AMP sistem, di mana setiap prosesor diberikan tugas tertentu oleh master prosesor. Tugas utama master prosesor adalah seperti mengontrol sistem, menjadwalkan dan mengalokasikan pekerjaan ke slave prosesor, sehingga setiap slave prosesor tidak perlu berkomunikasi karena telah diatur oleh master prosesor. Jenis sistem multiprosesor yang kedua yaitu dikenal dengan symmetric multiprocessing, itu SMP, di mana setiap prosesor mengerjakan semua tugas dalam sistem operasi secara bersama-sama, itu peers, dan tidak ada istilah master slave prosesor. Cara komunikasi SMP untuk setiap prosesor melalui shared memory, dan jika salah satu prosesor mengalami kegagalan maka sistem komputasinya akan berkurang. Pada SMP terdapat mekanisme yang kompleks karena setiap prosesor harus disinkronkan agar memiliki beban yang seimbang atau load balance. Contoh dari sistem SMP adalah AIX dan menggunakan versi komersial Unix yang didesain oleh IBM. Selain itu, operating system modern juga telah mendukung SMP baik Windows, macOS, dan Linux. Perbedaan antara AMP dan SMP dapat disebabkan oleh hardware maupun software. Pada hardware dapat membedakan multiple prosesor dan pada software dapat membuat program yang memungkinkan hanya satu master dan lainnya sebagai slave. Misalkan pada sistem operasi Sun Microsystem, Sun OS versi 4 menyediakan AM, sedangkan Sun OS versi 5 menyediakan SMP pada hardware yang sama. Multikomputer adalah sistem dengan banyak prosesor yang terhubung bersama untuk menyelesaikan masalah. Setiap prosesor memiliki memori sendiri dan hanya dapat diakses oleh prosesor tertentu. Prosesor dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan interkoneksi. Perbedaan utama antara multiprosesor dan multikomputer adalah multiprosesor sistem dengan dua atau lebih CPU yang mampu melakukan banyak tugas pada saat yang bersamaan, sedangkan multikomputer adalah sistem dengan banyak prosesor yang terhubung melalui jaringan interkoneksi untuk melakukan tugas perhitungan. Prosesor adalah komponen vital dalam komputer. Ini melakukan operasi aritmatika dan logis dan menangani operasi input-output. Ini juga menghasilkan sinyal untuk mensinkronkan operasi komponen lainnya. Sebagian besar komputer modern terdiri dari beberapa CPU untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Oleh karena itu, mendukung komputasi paralel. Di sisi lain, komputer multi adalah kumpulan prosesor yang terhubung bersama. Ini memiliki beberapa prosesor dan prosesor ini dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mengirimkan pesan. Multikomputer umumnya digunakan dalam komputasi terdistribusi. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel, ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Penggunaan komputasi paralel processing merupakan pilihan yang cukup handal untuk saat ini untuk pengolahan data yang besar dan banyak. Hal ini apabila dibandingkan dengan membeli suatu superkomputer yang harganya sangat mahal, maka penggunaan komputasi paralel processing merupakan pilihan yang sangat tepat untuk pengolahan data tersebut. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Pemrosesan paralel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan.
Kinerja paralel komputasi digunakan untuk melakukan perhitungan komputasi dengan menggunakan dua atau lebih CPU atau prosesor dalam suatu komputer yang sama atau komputer yang berbeda, di mana dalam hal ini setiap instruksi dibagi ke dalam beberapa instruksi kemudian dikirim ke prosesor yang terlibat komputasi dan dilakukan secara bersamaan. Untuk proses pembagian proses komputasi tersebut dilakukan oleh suatu software yang bertugas untuk mengatur komputasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.